Baik, di sini kita akan melanjutkan ke soal yang nomor 2, yaitu soalnya adalah jika X sama dengan 1 adalah penyelesaian dari 5 log A X tambah 1 dikurang log A akar dari X pangkat 2 ditambah 3 itu sama dengan B dikurang 1 ditambah 1/3 dikali log A N. Oke, di sini penulisan log A itu sama saja dengan A log X ditambah 1. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah nilai dari A pangkat negatif B itu berapa. Oke, di sini kita selesaikan. Nah, di sini soalnya itu adalah 5 dikali log A itu sama saja A log X ditambah 1, kemudian dikurangi dengan A log akar dari X pangkat 2 ditambah 3. Nah, itu sama dengan B dikurang 1 ditambah 1/3 dikali A log 8. Oke. Di sini kita bisa menggunakan sifat dari logaritma, dimana ketika ada N dikali A log B itu sama saja dengan A log B dipangkatkan N. Nah, kita akan menggunakan sifat logaritma yang ini. Berarti di sini bisa kita tuliskan 5 dikali A log X tambah 1 itu menjadi A log X ditambah 1 pangkat 5 dikurang dengan A log akar X pangkat 2 ditambah 3 itu sama dengan B dikurang 1 ditambah, berarti ini jadi berapa? Berarti jadi ya A log 8 pangkat 1/3. Nah, setelah ini tinggal kita hitung seperti biasa. Nah, di sini kita lihat yang ada A log dan A log di kedua ruas ini kita satukan ke satu ruas yang sama. Berarti nanti A log 8 pangkat 1/3 akan kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, seperti itu. Atau kedua ruas kita kurangi dengan A log 8 pangkat 1/3. Nah, oke, kita tuliskan. Berarti jadi A log X ditambah 1 pangkat 5 dikurang A log akar X pangkat 2 ditambah 3 dikurang A log 8 pangkat 1/3 itu bisa kita tulis juga dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 1/3. Nah, ini sama dengan B dikurang 1. Nah, kemudian setelah ini bentuk A log pangkat 2/3 ini sama saja A log 2 gitu ya. 3-nya ini bisa kita coret gitu. Nah, berarti ini tinggal A log X tambah 1 pangkat 5 dikurang A log akar X pangkat 2 ditambah 3 dikurang A log 2. Nah, sekarang kita lihat karena di sini X-nya adalah 1, kita substitusikan X-nya ke dalam persamaan logaritma yang ini. Berarti jadi A log 1 ditambah 1 jadinya 2 pangkat 5 dikurang A log akar 1 kuadrat itu 1 ditambah 3 berarti jadi akar 4. Akar 4 itu adalah
2 dikurang A log 2 sama dengan B dikurang 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan menggunakan sifat logaritma. Mohon maaf, kita tidak perlu menggunakan sifat logaritma, tapi langsung saja gitu ya. Di sini sudah terlihat gitu ya, kita bisa menggunakan sifat biasa gitu ya, pengurangan biasa. Nah, di sini ada A log 2 pangkat 5 dikurang A log 2 dikurang A log 2. Nah, di sini ada dua unsur yang sama gitu ya, sama-sama A log 2 dan A log 2. Nah, artinya apa di sini? Berarti kita bisa mengubah kedua unsur ini menjadi negatif 2 A log 2 seperti itu. Berarti nanti ini akan jadi A log 2 pangkat 5 dikurang 2 dikali A log 2 itu sama dengan B dikurang 1. Nah, ini juga masih sama dengan menggunakan sifat logaritma yang sebelumnya, yaitu NA log B. Berarti menjadi A log 2 pangkat 5 dikurang A log 2 pangkat 2 itu sama dengan B dikurang 1. Nah, setelah ini baru kita menggunakan sifat logaritma yang lain, yaitu ketika ada A log B dikurang A log C itu sama saja dengan A log B dibagi C. Nah, berarti ini akan menjadi A log 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 itu akan sama dengan B dikurang 1. Nah, ini A log 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 2 itu sama saja dengan A log 2 pangkat 3. Ini tinggal kita pakai sifat eksponen saja ya. Jadi 2 pangkat 5 dikurang 2 seperti itu. Jadi 2 pangkat 3. Nah, itu sama dengan B dikurang 1. Nah, berarti ini jadi berapa? Berarti ini akan menjadi ke sini. Berarti akan jadi A log 8 sama dengan B dikurang 1 seperti itu. Nah, sekarang kita ubah bentuk ini menjadi eksponen seperti itu. Berarti jadi 8 sama dengan A pangkat B dikurang dikurang 1. Nah, kalau untuk yang lupa kenapa ini seperti ini, jadi ketika ada A log B, kita akan ubah ke bentuk eksponen. Misalkan di sini A log B sama dengan C, berarti bentuk eksponennya nanti itu adalah A-nya A di sini akan turun ke bawah, berarti jadi A. Nah, C ini akan naik ke pangkat di A, seperti itu. Jadi A pangkat C itu akan sama dengan B ini merupakan hasilnya, seperti itu. Nanti akan jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini berapa nih hasilnya? Kita hitung ya dengan menggunakan sifat eksponen. Berarti ini jadi 8 sama dengan, nah, A pangkat B dikurang 1 itu sama saja dengan A pangkat B dibagi A. Atau ini bisa kedua ruas kita kali A, berarti jadi 8A sama dengan A pangkat B. Nah, karena yang ditanyakan adalah A pangkat negatif B, artinya kan kalau A pangkat negatif B ini sama saja dengan A pangkat negatif B itu sama saja dengan 1 per A pangkat B. Berarti nanti pertanyaan ini bisa kita bentuk seperti ini. Berarti karena A pangkat B sama dengan 8A, berarti A pangkat negatif B itu sama saja 1 per A pangkat B, atau sama dengan 1 per 8A. Nah, seperti ini. Jadi inilah jawabannya. Oke, kita next ke soal yang selanjutnya. Nah, soal yang ini akan kita bahas di next video. Silakan
teman-teman kerjakan terlebih dahulu, nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, sekian. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Dadah.